Baru cerai, Jule langsung terseret isu selingkuh lintas negara. Selebgram Malaysia Alia Balkis ungkap dugaan perselingkuhan suaminya, Yuka, dengan Jule yang tak lain sahabatnya sendiri. Alia bahkan menunjukkan bukti chat Jule tersimpan di ponsel suaminya. Sampai sekarang, Jule dan Yuka belum beri klarifikasi. Tapi kabar ini langsung viral dan heboh di media sosial. Aduh, ada apa nih dengan Jule? Kemarin beritanya booming bahwasanya dia berselingkuh dengan orang lain dan meninggalkan Jihon sebagai suami opa-opa Korea. Hari ini Jule juga ketahuan berselingkuh, bukan orang lokal lagi, teman-teman, bukan orang Indonesia lagi, tapi antar negara. Dan ini diungkap langsung oleh temannya sendiri karena suami dari temannya itu diselingkuhi oleh Jule, atau temannya ini kan punya suami itu diselingkuhi oleh Jule. Ini kan sesuatu yang lucu, teman-teman. Memang betul juga kata para ahli ya, termasuk ahli Nofri ini mengatakan obat selingkuh itu nggak akan pernah ada. Walaupun kalian cari ke antariksa, kalian cari ke bulan, kalian cari ke kutub selatan, kutub utara, sampai ke negeri dongeng, maka obat untuk berhenti selingkuh itu nggak ada kalau dia udah terbiasa. Cara menghentikan selingkuh itu cuma ada dua. Yang pertama dia tobat, kedua dia udah meninggal dunia, baru dia akan berhenti, teman-teman ya. Kasihan juga kita dengan Jule, teman-teman ya. Apa kasihannya? Memang kalau seorang perempuan itu telah dicap itu, maka dia biasanya itu dia akan akan menjadi-jadi bahasa kita itu. Jadi dia nggak akan sadar kalau dia udah dicap, misalnya dia suka selingkuh, misalnya dia itu tambah selingkuh. Itu anehnya ya, anehnya. Kenapa aneh? Karena dia menganggap itu tidak dosa lagi. Karena dia ingin membuktikan bahwa ke orang banyak bahwa dia masih laku, kan gitu. Orang berselingkuh itu mengatakan kan, apalagi perempuan-perempuan itu yang jual-jual itu, jual-jual murah lah itu kan. Dia mengatakan bahwasanya kebanyakan lah di lapangan itu, kenapa orang perempuan tuh bisa menyelingkuh suami temannya atau orang lain. Dia mengatakan bahwasanya dia masih laku, ingin membuktikan dia masih laku itu dia menggoda suami orang kan, akhirnya dapat. Akhirnya apa? Ketika dia tahu selingkuh kan rumah tangga orang berantakan. Kan betapa banyak rumah tangga orang berantakan, teman-teman ya. Awalnya suaminya adem-adem dengan istrinya, akur ya kan. Tapi ketika dirayu oleh seorang perempuan, akhirnya kena itu kan, kena 12 tepat lah istilahnya. Kalau dipanah itu langsung kena hatinya ini ya kan. Akhirnya kleper-kleper dia ya kan. Akhirnya diselingkuhi istrinya. Ketika ketahuan selingkuh, akhirnya rumah tangganya kacau. Kan kebanyakan orang yang perempuan yang berselingkuh itu memang ingin mengacaukan rumah tangga orang lain kan. Kedua, kenapa perempuan tuh seperti telah nggak tahu kita kan, ini oknum lah ya, tidak semua perempuan lah melakukan perselingkuhan, tapi oknum. Kenapa dia mau berselingkuh? Pertama, dia mungkin udah mulai miskin uang kan. Kalau biasanya kan orang banyak berselingkuh itu kan dia hidupnya susah, itu melarat dia kan, makanya dia cari orang kaya-kaya ya kan, orang yang berduit ya kan. Kan kebanyakan orang berselingkuh itu kalau perempuan itu kan banyak mencari laki-laki yang berduit. Kenapa? Karena dia menanam saham istilahnya. Kenapa? Kalau dia misalnya udah kena dengan laki-laki ini kan bisa diminta aja uangnya, ditransfer. Kalau enggak dibuka, dibocorkan rahasianya kan gitu kebanyakan kan. Artinya apa? Orang yang berselingkuh tidak tulus dia mencintai kita. Orang berselingkuh itu orang yang misalnya dia berselingkuh itu dia hanya mencari kekayaan kita. Makanya orang yang banyak diselingkuh itu orang-orang yang kaya ya kan. Orang-orang yang banyak diselingkuh itu, suami-suami yang banyak diselingkuh itu adalah dia rata-rata kan pengusaha. Kalau enggak dia pegawai, kalau enggak dia politik ya kan. Kalau dia menteri bisa jadi kan, kalau dia enggak anggota dewan kan, itu banyak yang banyak diselingkuhi gitu kan. Kenapa? Karena yang diincar oleh perempuan itu bukan kenyamanan, tapi yang diincar adalah hartanya. Makanya bagi laki-laki yang udah berbini kan, jangan Anda cepat tergoda oleh perempuan-perempuan yang akan mengincar harta Anda ya. Kenapa? Coba Anda pikirkan ya. Nikmat sesaat akan menghancurkan masa depan Anda bersama keluarga Anda, kan itu Anda lucu kan. Makanya jangan mudah terayu kalau ada seorang perempuan yang merayu Anda. Ketahuan Anda misalnya kaya, misalkan pejabat, bisa dirayu Anda, jangan mudah terayu. Karena ada makan siang gratis. Ada udah nih beli bakwan itu. Makanya hati-hati Anda, jangan hancurkan rumah tangga Anda yang telah Anda bangun bertahun-tahun
udah punya anak, udah bangun dari nol Anda berbangun rumah tangga sampai Anda menjadi kaya, lalu ketika itu datang perempuan yang menggoda Anda, lalu Anda mau, langkah bodohnya Anda. Padahal dia perempuan itu sama dengan perempuan istri Anda, kan sama dia. Lebih enak kita yang ibarat kucing, ya. Kucing itu dia ketakutan apabila dia mencuri ikan. Tapi kucing itu nggak akan ketakutan apabila kita kasihnya apa. Yang halal itu lebih bagus daripada yang haram. Ya. Nikmat sesaat itu akan menghancurkan masa depan Anda. Lebih baik nikmat selamanya dengan istri kita daripada nikmat sementara. Tidak ada orang yang perempuan yang ingin menyelingkuhi kita itu tidak ada yang tulus, teman-teman. Semuanya ingin ada embel-embelnya. Makanya jangan kalian laki-laki itu jangan mudah terayu. Jangan gampang terayu yang kalau Anda gampang terayu, rumah tangga Anda hancur berkeping-keping. Yakinlah teman-teman, orang yang berselingkuh itu ibarat menyimpan bangkai dia itu. Ya, suatu saat bangkai Anda itu akan tercium. Yang betapa banyak kejadian kita lihat ketika ada seorang suami selingkuh pasti ketahuan juga kan? Ada cerita teman-teman. Serapat-rapat Anda menyimpan perselingkuhan Anda itu pasti dia akan ketahuan juga. Makanya bagi laki-laki jangan hancurkan rumah tangga Anda gara-gara perselingkuhan Anda. Ya, bagi perempuan begitu juga, jaga diri Anda, jangan jual murah, ya kan? Lebih baik kita mencari dengan jalan yang halal, yang mencari rezeki dengan jalan yang halal daripada Anda menyelingkuhi suami orang. Yang efeknya itu bukan saja Anda, tapi keluarganya berantakan, anak-anaknya amburadul, kan gara-gara Anda, ya? Gara-gara Anda menggoda suaminya. Kan suami itu, teman-teman, laki-laki itu kalau dia sangat cinta dengan istrinya, dia nggak akan selingkuh, teman-teman, ya. Kalau dia selingkuh itu berarti dia ragu-ragu dengan istrinya. Berarti dia nggak puas dengan istri, kan itu aja intinya. Kalau dia istrinya di rumah dia sayangi, puas dia dengan pelayanannya, pasti dia nggak akan mau selingkuh. Siapa contohnya? Habibie kan. Habibie itu salah satu contoh nyata dalam kehidupan, teman-teman. Nah, padahal Habibie itu tidak ada kekurangan. Hartanya banyak, pejabat, presiden lagi kan. Tapi ketika datang seorang perempuan murahan ke kantornya itu, langsung ditolak dia. Artinya Habibie. Sehingga apa? Habibie Ainun sampai hari ini dikenang orang kan sebagai pasangan yang sangat setia kan. Nah, itu makanya teman-teman belajar dari Habibie Ainun, ya kan. Lebih baik kita menjaga hubungan rumah tangga kita yang kita telah bangun bertahun-tahun daripada Anda hancurkan dalam hitungan jam. Kan hitungan jam aja semuanya, ya kan. Nafsu itu betapa lah, kan hitungan detik dia, hitung menit dia. Lebih baik Anda jaga daripada Anda kata pepatah Minang, jangan menyesal kemudian. Ibarat nasi udah jadi bubur, jangan Anda hancurkan rumah tangga Anda gara-gara ya pekerjaan Anda yang 2 menit itu. Camkan itu, teman.